Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Mencatat faidah, mendengarkan faidah yang insya Allah mudah-mudahan akan beliau sampaikan di pagi hari ini. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, Ana lihat Ustadz di Jogja kemarin ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz di Jogja naik kereta pagi datang, sekarang datang di sini. Masya Allah Ustadz. Semoga Allah jaga antum beserta keluarga. Semoga Allah berikan antum kesehatan. Amin. Amin Ustadz. Terima kasih Ustadz telah datang di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan membahas tema yang telah kita persiapkan tentang nafkah yang sangat urgent sekali. Karena masih banyak di anak pribadi mungkin asal aja lah. Yang penting nafkah keluarga, nafkah buat diri sendiri ya ada berupa uang. Nah mungkin nanti akan Ustadz sampaikan kira-kira harus gimana kita dalam mencari nafkah. Tanpa berlama-lama insya Allah Ustadz falyatafadol mashkuro. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini Allah mengumpulkan kita dalam suasana belajar, dan semoga ini menambah persaudaraan kita, karena ini merupakan kesempatan yang pertama saya datang di kota, dan saya kira kota Garut ini dingin, namun ternyata dingin sekali. Semoga suasana batin para jamaah sekalian sesejuk kota Garut. Anda datang kajian pada kan dalam posisi jam TV. Putus nyambung ini ya suaranya. Beda kah? Cek, cek, cek. Sekarang hari Selasa jam 9, berarti sebenarnya adalah jam kerja ya. Maka saya mengira Anda semua adalah para pengusaha dan bukan karyawan. Betul nggak? Atau pengangguran? Barakallahu fiikum jami'an. Tema kajian kita sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, agar kita tidak asal-asalan ketika mencari nafkah. Memang jamaah yang kami hormati, dalam urusan pendapatan, godaan terbesar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh Allah pada harta. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal." Setiap umat itu punya sumber fitnah, dan fitnah umatku terletak pada harta. Umat masa silam mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam ujian. Namun untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian terbesarnya ada pada harta. Bani Israel diuji oleh Allah dengan apa jemaah? Nah, ganti lagi. Cek, cek. Jelas ke atas akhwat? Agak.
Bismillah. Jelas? Tidak ya. Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah apa? Mereka tidak bisa menjaga wattaqun nisa fa inna awwala fitnah dengan dunia. Dan ketika berinteraksi dengan wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan karena wanita. Umat masa silam ada yang diuji oleh Allah dengan fitnah, mereka merasa sombong dengan fisiknya yang kuat. Seperti yang dialami oleh kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa, Pak? Kaum Ad. Kaum Ad kaumnya Nabi siapa? Boleh angkat tangan. Nabi Hud atau Nabi Saleh? Nabi? Yakin Nabi Hud? Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man huwa asyaddu minna quwwah." Kaum Ad, mereka bersikap sombong di muka bumi dengan cara yang enggak benar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, man huwa asyaddu minna quwwah, siapakah makhluk yang lebih hebat dibandingkan kami. Mereka diberi oleh Allah kekuatan fisik yang Masya Allah, badannya besar, orangnya kuat-kuat, yang diistilahkan oleh para ulama sebagai al-mamalik, masyarakat raksasa, karena tubuhnya gede. Sehingga mereka merasa kami enggak butuh nabi, kami sudah jaya, sehingga tidak butuh kehadiran seorang nabi. Maka keberadaan itu menyebabkan mereka jadi sombong dan menolak kebenaran. Mereka terfitnah dengan kekuatan fisiknya, terfitnah dengan kehebatan badannya. Sedangkan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Sehingga tugas kita dan kewajiban kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian harta bisa jadi lebih besar dibandingkan yang dihadapi oleh umat-umat sebelum kita. Ada enggak di antara jamaah yang merupakan Bani Israel, angkat tangan? Yang Bani Israel? Tidak ada. Kita adalah umat Muhammad. Fitnah umatku diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari. Saya pernah ketemu, dan ini salah satu di antara bukti. Nah, risikonya di mana ini? Nah. Bismillah. Ini kadang putus nyambung. Atau mungkin saya nggak boleh lama di sini. Cek. Itu tidak begitu berminat dengan agama. Sehingga kalau di sana kita mengenal ada agama Shinto, itu sebenarnya penganutnya sangat kecil. Penganutnya sangat sedikit. Tidak lebih besar dibandingkan dominan masyarakat di sana yang ateis. Sehingga rata-rata masyarakat di sana mereka tidak senang dengan hadirnya agama. Lalu kata beliau yang sudah bekerja di kedustaan itu dalam kurun waktu cukup lama, beliau menyampaikan, informasi yang saya simpulkan bahwa masyarakat di sini merasa sudah bisa menguasai kehidupan dunia. Mereka bisa menciptakan teknologi, mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka dalam masalah teknologi tanpa harus ada agama. Sehingga kenapa mereka lebih susah untuk menerima agama? Karena dia terfitnah dengan dunia. Dan itu salah satu di antara pengaruh ketika orang sudah merasa bahwa dirinya hebat, maka dia akan meninggalkan agama. Yang terjadi di masyarakat kita juga kurang lebih seperti itu. Ada orang menyebut bahwasanya agama ini sesuatu yang mengganggu kehidupan. Sehingga mereka tidak ingin ada aturan dalam kehidupannya yang bersumber dari agama. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kehadiran agama itu membuat hidup mereka jadi repot. Serba nggak boleh, serba dilarang, yang ini disebut haram, yang ini dilarang Tuhan, dan seterusnya. Maka
kata Tuhan dalam definisi mereka tidak boleh ada. Sehingga bagi mereka yang ingin kebebasan mutlak, mereka menghendaki bagaimana agar ketika berinteraksi dengan dunia itu bisa tanpa diikat dengan aturan agama apapun. Itu salah satu di antara contoh gambaran fitnah yang terjadi di tengah umat ini disebabkan karena interaksi dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala jadikan fitnah ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak pada harta. Nah, salah satu di antara contoh yang lain yang itu menjadi bukti nyata bahwa fitnah harta itu merajalela di masyarakat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminal halal aminal haram. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mencari harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga saat dia mengambil harta, saat dia mencari harta, aturan itu dikesampingkan. Targetnya adalah yang penting dapat, masalah halal haram belakangan. Sehingga bagi dia adalah dapat aman. Dia tidak terkena hukum di negara tersebut. Sehingga dia tidak dianggap sebagai pelaku tindak kriminal maupun yang lainnya. Itu prinsip dia. Maka kita bisa lihat ya. Namanya orang ketika bekerja di dunia yang haram, bahkan sampai pada perbuatan yang melanggar moral sekalipun, itu kan prinsipnya yang penting dapat dan aman. Subhanallah jamaah. Inilah yang menyebabkan banyak sekali manusia ketika dia berinteraksi dengan sesuatu yang haram tidak mengenal lagi aturan. Dan Nabi SAW menyebut akan datang di tengah umat manusia yang zamannya seperti itu. Dan bisa jadi zaman itu saat ini sedang kita alami. Bisa jadi zaman yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari tadi, saat ini sedang kita alami. Makanya kita bisa saksikan ya, orang itu kan saling memotivasi untuk mencari sesuatu yang haram dengan aneka motivasi. Di antaranya, ada orang yang memotivasi untuk mencari yang haram dengan kalimat, hari gini nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Sehingga seolah-olah dalam bayangan dia, ketika nyari yang haram itu susah, maka menjadi diperbolehkan. Karena dalam kondisi kesusahan, berarti tingkatannya sudah sampai pada tingkatan darurat, karena nyari yang haram itu susah, apalagi nyari yang halal. Maka nggak usah dipaksain deh untuk nyari yang halal. Cukup seadanya saja. Kamu harus syukuri itu rezeki kamu. Mensyukuri rezeki yang apa Pak? Yang haram. Dia memotivasi dirinya sendiri dengan mengatakan nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal, maka terima apa adanya. Kalaupun Bapak berada di posisi pekerjaannya haram, nggak usah ditolak. Udah Bapak syukuri saja itu, pertahankan ada di sini. Ingat loh ya, sekarang nyari kerja susah. Motivasi seperti ini membuat orang itu jadi bertahan untuk mengambil yang haram. Dan itu cukup banyak di sekitar kita jamaah. Contoh yang lain, orang juga punya motivasi. Dan ini bisa lebih berbahaya daripada yang pertama. Apa bentuknya Mas? Ada sebagian orang yang dia itu punya anggapan begini. Zakat itu kan bisa mensucikan harta. Zakat bisa mensucikan harta. Apa dalilnya? Apa dalil kalau zakat bisa mensucikan harta? Silakan. Masya Allah, ini khusyuk atau gimana ini? Apa dalil bahwa zakat bisa mensucikan harta? Gimana? Zakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Masya Allah. Dapat hadiah Ustaz? Ustaz bukan? Ustaz. Khudh min amwalihim, dan yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Tutahhiruhum wa... Maka orang punya anggapan kayak gini Pak. Enggak apa-apa sekarang menerima harta haram,
nanti kalau sudah mencapai nisab kau keluarkan zakat. Karena anggapan dia setelah ini dia bisa keluarkan zakat, ya, menghalalkan yang haram. Itu bisa sampai keluar dari Islam. Salahnya di mana? Harta haram, nah, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Masya Allah. Dikasih voucher ya. Harta haram ketika dizakati sah atau tidak, Pak? Tidak sah. Harta haram meskipun dikeluarkan zakatnya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur." Allah tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Ada orang salat tapi enggak wudu, kalaupun dia junub enggak mandi. Wala sadaqatan min ghulul. Dan Allah tidak menerima zakat dari hasil harta ghulul. Harta ghulul itu apa? Harta khianat. Harta yang didapat dengan cara yang enggak benar. Sehingga harta haram itu bukan dizakati haram. Zakat hanya boleh diambil dari harta yang halal. Terus harta haram itu gimana, Pak, statusnya? Harta haram itu seperti badan kita terkena najis. Kalau ada sesuatu yang suci terkena najis, kemudian disucikan, setelah disucikan, maka yang suci tadi kembali apa? Suci. Anda punya baju ya, terkena najis. Lalu baju itu Anda cuci. Maka setelah dicuci, baju itu kembali apa, Pak? Kembali suci. Tapi kalau Anda benda yang asalnya najis, misalnya ada kotoran kucing najis atau tidak? Najis. Jumhur ulama mengatakan kotoran kucing najis. Kotoran kucing ini misalnya, Pak, dia diamplas ya, digosok, dibersihkan, dipadetin sampai licin bening. Kira-kira berubah jadi suci atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Hadhihi ainun najasah. Ini adalah zat najis. Dan zat najis itu meskipun dibersihkan tetap najis. Sehingga seharusnya diapain? Dibuang semua. Itulah perumpamaan harta haram. Maka harta haram itu bukan dibuang sebagian, sisanya jadi suci, tidak. Tapi semuanya harus dibuang, sebab harta haram tidak boleh ada yang nempel sepeser pun. Sebagaimana benda najis. Beda dengan benda yang suci. Benda suci lalu dia ketempelan sesuatu yang najis. Maka untuk mengembalikan benda ini agar menjadi suci, bagian yang najis cukup dibersihkan. Nanti ketika dia sudah dibersihkan, benda ini kembali suci. Perumpamaan harta kita seperti itu. Makanya kenapa ahlul bait? Siapakah ahlul bait? Siapa ahlul bait? Keluarga Nabi SAW dan keturunan beliau tidak boleh menerima zakat. Ahlul bait tidak boleh menerima zakat. Rasulullah SAW menyebut li'annaha awsakhun nas. Karena zakat itu kotoran manusia. Sehingga harta kita yang kita usahakan mungkin bercampur dengan syubhat, bercampur dengan harta yang enggak benar. Ada beberapa campuran yang kita yakini di situ ada di sana. Terkena debu riba, terkena ghubar dari riba. Sehingga harta kita tidak 100% murni. Maka cara membersihkannya Allah sediakan berupa amal ibadah zakat. Yang itu berfungsi untuk mengembalikan kesucian harta ini. Sehingga ketika zakat sudah dikeluarkan, sisanya jadi suci. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, anggapan sebagian orang, harta haram bisa kembali menjadi suci, bersih, dan menjadi halal ketika dizakati, itu bisikan setan. Setan menipu sebagian orang agar dia bertahan terhadap harta haram ini dengan keyakinan kamu bertahan saja. Berharaplah semoga yang kotor ini bisa disucikan. Salah satu di antara kawan cukup dekat dengan saya,
Beliau bekerja di lembaga keuangan, di bank syariah. Dan ketika itu setelah mendengarkan kajian dari Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri dan para asatidah yang lainnya, lalu beliau berkesimpulan kalau praktek yang selama ini dilakukan banyak gak benernya. Akhirnya beliau ingin resign. Temennya gandoli. Gandoli itu bahasa Garutnya apa? Gimana? Itu bahasa Jawa ya. Tapi paham ya gandoli? Ngajak untuk bertahan. Hah? Temennya ngajak untuk bertahan. Kamu jangan keluar, di sini saja. Apa? Ngolok. Ngolok ya, bahasa di sini ngolok ya. Jadi temennya ngoloki anak ini. Pokoknya jangan sampai dia keluar. Tayyib. Lalu temannya bilang begini, kamu bertahan saja. Berharaplah semoga ada sesuatu yang haram ini disucikan. Maksud dia adalah kalau dibayarkan zakat, kalau sudah dibayarkan zakat, maka sesuatu yang haram ini jadi suci. Padahal tidak demikian. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menjaga prinsip. Zakat hanya boleh dikeluarkan dari harta yang halal, sebab zakat dari harta yang haram hukumnya tidak sah. Bismillah. Baik. Ini syubhat yang kedua. Ada syubhat yang ketiga. Memotivasi orang agar dia bertahan dalam sesuatu yang haram. Apa syubhat yang ketiga? Sebagian orang punya anggapan, kalaupun kita memiliki harta yang haram, dalam Islam itu kan ada perhitungan keseimbangan antara dosa dan pahala. Di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan rahmat Allah mendahului murkanya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalaupun Bapak punya harta yang haram, Bapak pertahankan. Yang penting rajin ibadah, sholat tahajud, rajin puasa sunnah, jangan lupa sedekah, dan nanti hartanya tolong dipakai umroh. Orang kalau sudah umroh, harta itu dipakai untuk berangkat haji. Orang kalau berangkat haji, lalu mendapatkan haji yang mabrur, maka di saat dia pulang, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, nol dari perbuatan dosa. Meskipun Anda korupsi, meskipun Anda mengambil uang, tapi kalau dipakai untuk haji dan umroh, begitu pulang, maka kita seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu. Gimana Pak? Nol, tidak punya perbuatan dosa. Baik. Gimana suaranya? Ada yang mengganggu ya? Cek. Ini nyala nggak? Atau karena ini? Jelas, udah koordinasi jelas. Jelas ya. Gimana? Ini bisa dimatiin? Cek, baik. Kita lanjutkan. Dari sekian banyak motivasi itulah, terkadang kaum muslimin mereka bertahan dalam dunia yang haram. Sehingga kita banyak menjumpai ada sebagian orang yang dia tidak mau meninggalkan yang haram karena dia punya anggapan yang haram itu satu, susah dicari, maka terima saja apa adanya. Kamu harus syukuri itu nikmat Tuhan yang Allah berikan kepada kamu. Yang kedua, bahwa sesuatu yang haram kalau dizakati jadi halal. Yang ketiga, muslim ketika beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah, maka pahala itu bisa dipakai untuk nutupi dosa dia ketika mencari sesuatu yang haram. Padahal ini semuanya adalah tipuan setan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu waspada dan hati-hati, sebab terkadang orang itu saling memotivasi untuk bertahan dalam melakukan praktek mencari nafkah yang dilarang.
Ada juga sebagian orang yang punya anggapan kayak gini, Pak. Dalam teori bersedekah kan gini ya. Amal soleh 1 dilipatkan jadi berapa? Jadi berapa, Pak? 10 kali. Kalau dosa sekali jadi berapa? Tetap 1. Amal soleh 1 dilipatkan 10 kali. Dosa 1 bertahan tetap 1. Sehingga kalau orang mengambil harta haram 10 juta, maka berarti tercatat dosa harta haram 10 juta. Kalau dari 10 juta itu dia sedekahkan 1 juta. Ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada perasaan apapun, bukan untuk nyari pamer dan seterusnya. Bahkan ma anfaqa yaminuhu la ta'rifu shimaluhu. Yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Sudah? Maka nanti akan dilipatkan 10 kali, bahkan sampai 700 kali, bahkan sampai berlipat-lipat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Atas anggapan ini kemudian dia merasa bahwa nanti ketika saya sedekah dengan ikhlas, pahala 10 itu bisa dipakai untuk nutupi dosa yang 1. Inilah matematikanya koruptor. Korupsi 100 juta, sedekah 10 juta, untung 90 juta. Dosanya sudah ditutupi dengan sedekahnya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kita punya prinsip bahwa dalam hidup usaha apapun yang dilakukan oleh hamba tidak akan menambah jatah rizkinya. Sehingga meskipun dia mengambil yang haram, gak bakalan nambah jatah rizkinya. Dia membatasi diri dengan mengambil yang halal, juga tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meletakkan barangnya di depan rumah. Dan beliau punya kenalan atau punya tetangga orang yang miskin. Anggaplah namanya si A. Lalu suatu ketika barang ini dicuri oleh si A. Dicuri oleh si A. Dibawalah oleh si A. Akhirnya dicari, ketemu, ternyata pencurinya adalah si A. Ketangkap si A. Lalu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sebenarnya saya tadi sudah punya niatan mau memberikan barang ini untuk si A. Andaikan dia bersabar, dia bisa mendapatkan barang ini dengan cara yang halal. Tapi karena dia nggak sabar, dia mengambil barang ini dengan cara yang haram. Meskipun kemudian barang itu dikasihkan kepada si A. Sehingga di sini kita bisa memahami ya, pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat itu begini. Jatah rezeki kita, Pak. Anggaplah misalnya si A dari mulai lahir sampai mati. Jatah rezeki dia 5M misalnya. Untuk ukuran rupiah totalnya senilai 5M. Dari 5M ini ada yang berwarna hijau, ada yang terisi dengan warna merah, ada yang terisi dengan warna kuning. Hijau halal, merah haram, kuning syubhat. Sudah? Andaikan si A ini bersabar dan membatasi diri dengan yang halal, maka rentang 5M ini semuanya akan berwarna hijau. Tapi ketika si A ini tidak sabar, kadang hijau, kadang merah, ada yang kuning, ada hijau lagi, merah lagi dan seterusnya. Berwarna-warni. Sebab yang namanya rizki itu telah ditetapkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu berada di mana rizki itu, meskipun dia tahu dan akan datang ke kita. Allah akan datangkan rizki itu ke kita. Maka kewajiban kita hanyalah mencari sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah dan jangan mencari sesuatu yang haram. Prinsip itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Inna ruhal qudus qad nafatha fi rawi. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batin jiwa rizki itu telat datangnya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi rizki itu datangnya telat. Lalu beliau kasih peringatan. Fala tastabti'u anha.
Oleh karena itu janganlah kalian memiliki penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Ingin cepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga dia pingin segera punya rumah, segera punya mobil, pengen cepat dapat kendaraan, pengen cepat punya keluarga baru. Dan aneka keinginan dia. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dalam waktu segera. Akhirnya ketika dalam posisi seperti itu, dia punya niatan kuat untuk bisa memiliki apa yang menjadi targetnya sebelum waktunya. Sementara jalur yang mubah itu rasanya kok jauh, maka dia mengambil dengan cara yang gimana? Dengan cara yang dilarang. Sehingga dia mencari harta dengan cara yang haram. Belum waktunya punya rumah dengan cara mubah, akhirnya KPR riba. Belum waktunya punya kendaraan dengan cara yang mubah, akhirnya dia ngambil melalui leasing riba. Dan masih banyak contoh kasus yang lain. Termasuk belum waktunya dia keterima kerja, dia pun pakai sogok dalam rangka untuk bisa cepat bekerja. Itulah yang disebut dengan penyakit istibta, menghantui pada diri seorang hamba karena dia punya keinginan dan harapan bisa cepat sukses sebelum waktunya. Maka Nabi SAW ngasih peringatan, khudhu ma khulla wada'u ma khurrima. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang diharamkan, karena sehebat apapun hamba tidak akan bisa melebihi jatah rezekinya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran seperti ini perlu untuk selalu kita ingat. Anda mau jungkir balik, kita jungkir balik mencari dunia, itu sifatnya hanya ikhtiar. Dan hasil ada di siapa? Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Ibunda Hajar, Ummu Ismail radhiyallahu anha. Beliau mencari sumber kehidupan antara Safa dan Marwah. Naik ke Bukit Safa, turun lagi, kemudian naik ke Marwah, turun lagi, naik ke Safa sampai 7 kali. Tapi Zamzam ada di kaki Ismail. Dicari di antara Safa dan Marwah, tapi munculnya ada di kakinya Ismail. Dan itu jauh dari Safa dan Marwah. Karena sumur Zamzam dekat dengan Ka'bah. Sehingga bisa jadi Anda nyari rizki ke arah barat, tapi rizki datangnya dari arah timur. Bisa jadi Anda nyari rizki dari arah A, tapi ternyata datangnya dari arah B. Dan banyak sekali teman-teman, ketika dia mengawali bisnis, itu nggak punya niat. Saya sebenarnya tidak punya keinginan untuk memperbesar unit usaha ini, tapi Allah jadikan ini besar. Misalnya, ada sebagian orang, dia seorang ASN misalnya. Lalu iseng buka kafe. Buka kafe iseng, Mbak. Kemudian Allah perbesar usaha itu. Padahal awalnya dia nggak punya niat untuk memperbesar ini. Paling cuman ya niatnya biar nanti kalau ada tamu bisa mampir ke sini dan tidak perlu menyediakan jamuan khusus karena sudah ada kafe. Ada juga orang yang usahanya hanya coba-coba tapi kemudian Allah perbesar. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cik, jazakallahu khair Ustaz atas nasihat yang singkat namun padat insyaallah. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, ada info penting terlebih dahulu. Ada salah satu ini stasiun ya yang mau pulang. Ada mobil yang menghalangi mobil Avanza dengan plat nomor Z1514DF. Jadi untuk mobil Avanza dengan plat nomor Z1514DF mohon untuk segera dipindahkan ya. Nanti ada panitia yang membantu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, apakah termasuk perbuatan jolim
ketika seseorang membuka suatu usaha yang sama di lokasi yang sama dan saling berdekatan. Gimana Ustaz? Masya Allah. Berat ini Ustaz. Tadi udah dibahas dikit. Usahanya apa ya? Usahanya makanan dan minuman Ustaz. Oh gitu. Di sini ada usaha makanan minuman, Anda membuka usaha makanan dan minuman di tempat yang berdekatan. Zalim atau tidak, Pak? Ya? Zalim atau tidak? Tidak. Kapan sih terhitung sebagai tindakan zalim? Zalim kalau menurut pengertian istilah adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan termasuk di antara bentuk kezaliman adalah mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Oleh karena itu, jika ada sebuah lokasi yang itu sifatnya milik umum dan siapapun punya hak untuk membuka usaha di situ, maka ketika ada orang yang buka usaha dan ada orang lain yang buka usaha, berarti dia mengambil hak milik umum. Orang seperti ini terhitung zalim atau tidak? Tidak. Karena dia tidak melanggar hak temannya. Sehingga yang sudah buka warung, lalu kita buka warung yang baru di sebelahnya, itu tidak sama dengan kita mengambil hak orang yang pertama. Tapi Pak, ini kan mengurangi jatah rizki saya. Kata siapa? Kalau ini mengurangi jatah rizki Bapak, berarti anak yang lahir mengurangi jatah rizki orang tuanya. Rebutan makanan nanti Pak. Anak lahir itu butuh dikasih makan enggak? Apakah dia merebut makanan orang tuanya? Tidak. Pemahaman seperti ini tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Makanya jamaah, orang kafir ketakutan sampai mereka membunuh anaknya. Dan Allah kasih peringatan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak kamu khasyata imlaq, karena takut miskin. Artinya sebelumnya dia belum miskin. Namun dia punya bayangan, nanti kalau tambah anak saya jadi miskin. Kemudian anaknya nggak dikasih kesempatan hidup. Sebelum hidup sudah dibunuh. Allah kasih peringatan, ini perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu kalau ada orang yang punya pemahaman, jika ada orang lain yang membuka usaha saingan dengan dia, itu bisa mengurangi jatah rezekinya. Masya Allah, ini pemahaman yang salah. Sebab keberadaan orang lain yang ikut berdagang di sekitar kita, sepeser pun tidak mengurangi jatah rezeki kita. Dan itu tidak termasuk perbuatan kezaliman. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin tanya, bagaimana ketika orang tua kita mendapatkan harta atau penghasilannya dengan cara yang haram, orang tuanya Ustaz. Sedangkan kita sebagai anak tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima hal tersebut, selain mendoakannya. Bagaimana hukumnya jika anak tersebut tetap memakai harta yang haram yang dikarenakan anak itu belum mampu untuk mencari rezekinya? Gimana Ustaz solusinya? Baik. Mengenai kasus orang tua yang memiliki sumber pendapatan yang bermasalah, sumber pendapatan yang haram, sementara kita dalam posisi sebagai anak atau mungkin ibu-ibu berposisi sebagai istri yang tidak bekerja, apa yang harus dilakukan? Para ulama telah menjelaskan hal ini seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Albani dan beberapa ulama yang lainnya, seperti juga yang dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa ketika orang tua punya pendapatan yang haram, untuk anak dan istri yang dia sebagai pihak yang wajib diberi nafkah, berhak untuk mengambil harta dari suaminya atau dari bapaknya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu harus dia kembalikan. Misalnya, ada seorang suami yang punya pendapatan 10 juta per bulan, dan itu semuanya haram. Dia bekerja di tempat yang haram dan memiliki pendapatan 10 juta per bulan. Sudah?
sebagai seorang istri yang tinggal di Garut, kira-kira nafkah minimal wanita Garut untuk bisa hidup normal, nggak sakit-sakitan itu berapa, Pak? Berapa? 10 juta katanya Ustaz, cari 10 aman. juta. Masya Allah. Mahal banget ya. Ya. Sehari berapa kira-kira? Sehari 50 cukup? Sehari 50.000 cukup nggak? Kurang? Kurang, Pak? 100.000 cukup, Pak? Cukup ya? Cukup, baik. Misalnya sehari 100.000, cukup ya? Nah, jadi terhitung sebagai nafkah itu batasannya tadi, Pak ya. Kebutuhan pokok untuk seseorang agar dia bisa hidup normal tanpa sakit hati. Itulah kebutuhan nafkah. Dan itu beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau di Garut 100.000 per hari, di Jogja 20.000 insya Allah cukup. Makanya teman-teman Garut boleh nikah sama orang Jogja ya. Tayyib. Jadi kalau misalnya 100.000 per hari, berarti total sebulan berapa? 3 juta. Pendapatan suaminya 10 juta. Dia dikasih oleh suaminya 5 juta. Maka yang boleh dia ambil hanya 3 juta. Selisih 2 juta ini tidak boleh dipakai untuk koleksi Tupperware, enggak boleh. Apalagi dikumpulin untuk beli tas branded, enggak boleh. Terus diapain ini, Pak? Kembalikan ke suaminya. Hak dia hanya senilai nafkah minimal untuk bisa hidup normal. Tidak boleh lebih dari itu. Sudah? Untuk anak. Karena anak ini bisa punya kemampuan bekerja jika dia sudah dewasa. Maka apabila dia sudah di usia layak untuk bekerja, misalnya sudah lulus SMA, sehingga sudah layak untuk bekerja, Syekh Albani rahimahullah memberikan penekanan dia harus berusaha mencari kerja, sehingga tidak boleh bertahan menikmati kekayaan orang tuanya. Yang penting kan bapaknya kaya, penghasilannya gede, karena dia tahu penghasilan bapaknya ini bermasalah. Maka dia harus segera bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan yang halal agar tidak bertahan dengan pemberian dari bapaknya. Tapi selama masa itu kalau dia nggak mampu, karena dia masih pelajar, dia belum bisa bekerja, karena masih menempuh pendidikan, dia boleh menerima nafkah dari orang tuanya dan status dia tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga, memberkahi, merahmati Ustadz dan keluarga. Amin. Amin walakum bimithli. Ustadz, apakah hukumnya apabila Ana bekerja sebagai admin salah satu pangkalan gas, bagian laporan data konsumen pembeli gas beserta tabung, yang menjadi subhat, Ana sering menggunakan data orang lain yang bukan konsumen pembeli gas atas perintah atasan Ana untuk mencakupi target per bulan. Ana harus bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Jadi ada laporan data biasanya Ustaz, pemerintahan laporan itu. Data. Manipulasi. Manipulasi. Iya. Sebelum kita bicara masalah aturan Islam, sederhananya kayak gini, Pak. Agama apa yang mengizinkan penipuan, Pak? Sebutkan agama di muka bumi ini yang mengizinkan orang melakukan penipuan. Ada, Pak? Cuman satu, Pak ya. Syiah. Si B enggak punya. Hanya si A saja. Sehingga ketika ada agama yang mengizinkan taqiyah, berdusta, berbohong, yang katanya sih untuk kepentingan agama dia, tapi jadinya melebar, maka agama ini pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat. Secara naluri orang itu menolak. Sehingga jangankan kita bicara secara aturan agama Islam,
pakai aturan agama yang lain itu nggak diterima, Pak. Bahkan orang ateis sekalipun praktek seperti ini bagi mereka memalukan. Orang Jepang misalnya, atau orang Eropa, ateis ya. Mereka dengan yang namanya penipuan itu, wah ini melanggar norma, melanggar moral, nggak berani mereka melakukan seperti itu. Makanya kalau ditanya hukumnya ya, jelas hukumnya dilarang, hukumnya haram. Bagaimana kalau atasan memerintahkan? Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan untuk makhluk dalam hal yang itu isinya adalah maksiat bagi Khalik. Sehingga kalau Bapak sadar bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang, tentu saja kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang modalnya diketahui dari riba? Jazakallahu khair Ustaz. Modalnya diketahui dari Riba. riba. Iya. Modalnya dari riba. Perusahaannya bergerak di bidang apa ini? Kurang jelas ini Ustaz. Nah, sebelumnya mungkin perlu kita luruskan dengan terkait definisi harta riba ya. Karena ada sebagian orang yang salah paham dalam masalah ini. Baik, apa sih yang dimaksud dengan harta riba itu? Harta riba jamaah itu bukan harta hasil utang dari orang yang punya sumber pendapatan riba. Ini bukan harta riba. Contohnya begini. Ada Yahudi. Ada orang Yahudi. Yahudi ini pendapatannya campur. Ada riba, ada sogok, kemudian hasil menjual khamr, menjual babi, dan yang lainnya. Tapi dia juga punya sumber pendapatan yang halal. Jualan toko kelontong, jualan makanan, dan seterusnya. Kalau saya utang dari orang Yahudi ini, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh nggak Pak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Ketika saya utang dari orang Yahudi ini, berarti saya mendapatkan uang utang itu dari transaksi utang piutang yang tidak ada ribanya. Transaksi utang piutang bersama orang Yahudi tanpa ada riba, halal atau haram? Halal. Apa dalilnya? Rasulullah SAW melakukannya. Beliau pernah nggak punya utang dari Yahudi, Pak? Pernah? Baik. Rasulullah SAW pernah punya utang dari Yahudi. Beliau utang gandum untuk kebutuhan nafkah beliau dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bertransaksi dengan orang yang pendapatannya haram, hukumnya diperbolehkan. Dan itu sudah ma'ruf di zaman para sahabat. Ali bin Abi Thalib itu pernah jadi karyawannya orang Yahudi. Demikian pula para sahabat yang lainnya, mereka pernah bertransaksi dengan non-muslim. Dan itu umum di masa mereka. Oleh karena itu, berkaitan dengan transaksi dengan non-muslim, meskipun sumber pendapatannya haram, sumber pendapatannya campur, dalam Islam tidak dilarang. Apalagi ketika berinteraksi dengan muslim yang sumber pendapatannya campur. Sehingga misalnya, ada sebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini dominan haram, tapi juga punya sumber pendapatan yang halal. Contohnya apa Pak? Dari biaya administrasi, baik administrasi pendaftaran, administrasi transfer, administrasi apalagi, biaya menyewakan safe deposit box, dan aneka biaya-biaya penyewaan yang lainnya. Dari situ lembaga ini punya sumber pendapatan yang halal. Tapi dia punya dominan yang haram. Lalu perusahaan A utang dari lembaga keuangan tadi. Utang untuk dijadikan sebagai modal. Sudah? 10 miliar. 10 miliar ini uang utang atau uang riba? Uang utang atau uang riba? Ya? Uang utang. Ribanya yang mana?
ketika perusahaan ini diminta untuk bayar utang 10M, maka nanti bayarnya 10,1 M. 1 itu, 1 itulah ribanya. Sehingga sebenarnya perusahaan ini tidak mengambil riba, tapi perusahaan ini membayar riba. Sudah? Pertanyaannya kan, Anda bekerja di perusahaan A ini, boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib bekerja pada orang Yahudi, meskipun dia berbuat maksiat. Karena kemaksiatan perusahaan tidak ditanggung oleh karyawan. Selama karyawan ini bekerja di bagian yang halal dan dia mengerjakan unit yang halal. Tapi kalau dia bekerja di bagian yang bermasalah, misalnya, Pak, saya bekerja di bagian yang haram. Misalnya apa? Saya bekerja di kebijakan untuk utang riba. Jadi nanti apakah perusahaan ini utang riba atau tidak yang ACC saya. Nah, kamu jangan bekerja di situ. Minta pindah bagian. Misalnya jadi cleaning service atau jadi security, tidak apa-apa. Tapi kalau bertahan di tempatnya ini, maka dia melakukan ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Cek, ada satu pertanyaan ditulis dan Anda juga memberikan kesempatan kepada ikhwan yang mau bertanya langsung setelah pertanyaan ini. Dan akhwat satu penanya dan ikhwan satu penanya, mangga mic mungkin nanti panitia siapkan terlebih dahulu. Untuk itu sebelum penanya langsung, kita bahas satu pertanyaan lagi, penanya lewat kertas. Bismillah Ustadz, apakah pekerjaan menghitung pajak itu termasuk haram? Realnya gimana menghitung pajak ini? Kurang hafal Ustadz. Karena hampir semua teman-teman yang pengusaha, dia juga ngitung pajak gitu. Ketika lapor SPT itu kan ngitung ya? Iya, gimana itu Ustadz? Berarti mereka haram semua kalau gitu. Wallahu a'lam Ustadz, gimana? Jadi yang bermasalah di posisi penariknya, bukan di ngitungnya. Kalau ngitung insya Allah tidak masalah. Aman tadi Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dihitung ya. Silakan dihitung Ustadz. Yang mau bertanya mangga, udah ada mic. Pak, mic-nya bisa dihidupkan dan pertanyaannya mangga silahkan di agak keras boleh Pak biar kedengaran ke belakang. Beberapa waktu yang mana saya itu katanya saya itu ada masih pinjaman sementara saya itu tidak melakukan pinjaman dengan aplikasi yang menghasilkan program di BRI tersebut. Dan Gimana? untuk ngecek rekeningnya, Ngecek rekening. dari BRI ke istri saya itu pinjaman. Nah, setelah ngecek memang ada uang masuk. Gak ada. Ada uang masuk, uang masuk enggak. Yang dari mana saya mau pinjam. Bingung ya orang bingung. Nah, udah gitu. Banyak BRI ini kita kembalikan uang BRI-nya yang terus. Karena kan kita sebelumnya itu saya itu berarti semangat yang menggunakan yang saya itu cuma bilang sekali yang dari jelekan lah itu. Karena pertanyaan itu dia minta dibalikin dengan itu. Jadi waktu itu saya tenang aja gitu karena saya tanya itu dia udah transfer. Jadi saya itu udah dari pelajar BRI itu, jadi saya menganggapnya itu pajak kecil ya. Jadi kan dia jadi saya memberi pelajaran
Masya Allah. Ini live ya? Live Zat. Live. Ini masuk, Nanti aja, masuk live nggak ya? Nggak kedengeran juga pertanyaan Nggak. Zat. Baik, nggak jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada prinsipnya seperti ini Pak ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan alal yadi ma akhadha hatta tuaddiya. Tangan itu punya kewajiban untuk mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Jika dia mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya. Oleh karena itu, jika bisa dipastikan bahwasanya di situ terjadi akad utang, di mana istri bapak telah mengambil utang dari lembaga keuangan tersebut, maka kita punya kewajiban untuk mengembalikannya. Tapi kalau ternyata tidak terjadi, cuman pihak lembaga keuangan ini mentransfer sejumlah uang ke rekening, dan kita tidak pernah melakukan akad apapun dengan mereka. Kalau seperti ini bagaimana? Jawabannya, jika pemiliknya mau mengambil, kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Jika pemiliknya mau mengambil, kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Sebab harta orang lain pada asalnya tidak boleh kita miliki sampai pemiliknya rela. Nabi SAW mengingatkan, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan pribadinya. Sehingga kalau pemiliknya belum rela, dikembalikan. Sama seperti misalnya bapak tiba-tiba dapat transfer nyasar masuk di rekening, padahal kita tidak pernah bertransaksi. Lalu pemiliknya konfirmasi, Pak, ada nggak transfer senilai sekian? Mohon maaf, itu salah nomor rekening, minta tolong dikembalikan. Jika bapak yakin itu salah rekening dan minta tolong kembalikan, kembalikan. Karena berarti dia tidak ridho ketika harta itu masuk ke rumah bapak. Ada teman bapak ngantar oleh-oleh ke rumah bapak, udah dicendalin di depan rumah. Tadi saya salah nomor, seharusnya nomor 8, saya taruh di nomor 7. Bapak kasihkan ke nomor 8 karena salah nomor. Ini contoh ketika orang mendapatkan harta orang lain tapi salah alamat dan pemiliknya tidak ridho, maka wajib untuk dikembalikan. Nah, selanjutnya masalah pencemaran nama baik dan seterusnya, bapak berhak untuk menuntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin bapak bisa minta pertanggungjawabannya. Pokoknya ketika ada pencemaran nama baik itu harus dikembalikan, dan itu bisa dijadikan sebagai syarat. Kembalikan dulu nama baik, entah bagaimana cara dia, baru uang ini akan kami kembalikan. Cara seperti itu insya Allah yang bisa dilakukan. Nah, Pak, boleh kasih kesempatan buat yang lain nggak? Itu mengembalikannya tidak atas nama daftar BRI, dan saya pun mau mengembalikan tapi pakai kita ke polisi. Dia nggak mau, itu udah penipuan itu kan, jadi polisi nggak mau dia. baik. Kalau ada sinyal penipuan seperti itu, bapak bisa menggunakan kuasa hukum kepada orang lain yang lebih paham agar dia bisa ditindak dengan tepat. Allahu a'lam. Cik, boleh satu pertanyaan akhir sebelum ditutup di kajian pagi hari ini? Akhwat, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala beserta seluruh kaum muslimin seluruhnya. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, saya seorang perempuan, sekarang mengajar online privat di rumah. Tapi salah satu murid saya itu laki-laki, sudah balik, sekarang sudah balik. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk khalwat meskipun saya mengajarnya via Zoom tanpa menghidupkan video sama sekali?
Kemudian jika memang ada kholwat di dalamnya, apakah penghasilan yang saya dapat itu selama ini menjadi haram? Segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontemporer banget ini ya. Karena kadang dalam kepanitiaan tertentu dalam satu grup WA tidak boleh menggabungkan antara ikhwan dengan akhwat. Sehingga grup WA dipisahkan. Ini grup khusus ikhwan, ini grup khusus akhwat. Kalau pemisahan seperti ini jika didasari prinsip kehati-hatian, kita nyatakan hal yang bagus. Dan silakan dilakukan, silakan dipertahankan. Namun apakah berarti ketika dalam sebuah grup itu campur ikhwan akhwat bisa dihukumi ikhtilat sehingga hukumnya dilarang? Sebelumnya perlu dipahami bahwa berada di satu tempat yang sama itu tidak disebut ikhtilat. Disebut ikhtilat ketika terjadi percampuran posisi. Tidak dipisahkan bagian mana laki dan bagian mana perempuan. Karena itu sholat berjamaah di satu masjid yang sama ada laki dan perempuan. Terjadi di Masjid Nabawi sejak zaman Nabi SAW. Padahal beliau melarang ikhtilat. Dan seperti ini tidak disebut ikhtilat. Karena yang laki-laki di mana, Pak? Yang laki-laki di mana? Di depan. Sedangkan yang perempuan di belakang. Beliau kasih motivasi. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf lelaki yang terbaik adalah yang terdepan dan yang terjelek yang paling belakang. Sebaliknya, saf wanita yang terbaik yang mana? Yang paling belakang. Yang paling buruk yang paling depan. Sehingga wanita ketika menyusun saf, apabila masjidnya tidak ada tabir pemisah antara laki dan perempuan, maka cara menyusun safnya dimulai dari belakang. Belakang dulu dipenuhi, baru kemudian depannya. Dan ini tidak termasuk ikhtilat. Wallahu alam, yang saya pahami kejadian yang sama juga ketika ada dalam sebuah grup WA. Karena masing-masing berada di posisi yang berbeda. Yang satu di rumah, yang satu di rumah. Tidak terjadi ikhtilat fisik. Kalau nomornya campur gimana, Pak? Nomor campur, Masya Allah. Kalau itu disebut ikhtilat, nanti definisi ikhtilat jadi bias. Sebatas percampuran nomor. Tayyib, oleh karena itu insya Allah tidak masuk bagian ikhtilat. Tapi kalau pertimbangannya biar hati-hati agar jangan sampai ada yang tiba-tiba mencuri nomor orang lain, kan gitu ya. Terus dimanfaatkan untuk ngutang. Nah, kalau seperti itu nggak masalah. Baik. Yang kedua, kalau kemudian hanya berdua, apakah itu masuk kategori berkhalwat? Kalau ini terhitung khalwat, berarti saat Anda nge-WA teman Anda yang beda jenis, misalnya bapak-bapak WA ke panitia ibu-ibu, itu khalwat atau tidak? WA itu bisa nggak bertiga, Pak? Begitu ke sini langsung CC ke sana, CC kemana lagi? Nggak bisa ya? Beda dengan email kan? Kalau email kan bisa CC kemana-mana ya. Ketika WA seperti ini tidak terjadi khalwat. Sehingga wallahu ta'ala alam, itu hanya sebatas komunikasi. Dan komunikasi seperti ini sama seperti ketika seorang ulama ngangkat telepon, lalu beliau mendapatkan pertanyaan dari seorang ummahat. Sebagian kebiasaan masyayikh di jam tertentu beliau membuka kesempatan tanya jawab. Dan beliau di rumah, telepon di depannya, duduk. Dan sudah diumumkan secara online, Syekh Fulan membuka kesempatan tanya jawab melalui telepon sebelum ada video. Lalu beliau ngangkati telepon. Satu demi satu telepon. Ada yang direkam, ada yang tidak direkam. Kalau tidak direkam berarti kan cuma berdua, beliau dan penanya itu. Dan itu tidak terhitung sebagai khalwat. Dan itu hal yang ma'ruf sejak masa silam. Syekh Utsaimin rahimahullah, informasi yang pernah saya dapat, beliau punya forum seperti ini.
Sehingga bukan forum online sebelum ada internet ya. Tapi telepon diangkat. Satu demi satu orang bertanya. Kalau itu disebut khalwat, tentu ini perbuatan yang dilarang. Sehingga wallahu taala alam, insyaallah praktek seperti ini tidak masuk kategori khalwat karena dia tidak terjadi khalwat fisik. Mereka berdua ngobrol di satu tempat, tidak. Tapi mereka sedang berkomunikasi melalui media. Dan kita sarankan sebagai pengaman mungkin perlu ada orang lain ketika Anda sedang Zoom, sehingga ada Zoom di ruang terbuka, misalnya di ruang tamu, di situ ada anak-anak, ada suami atau ada saudara, sehingga Anda tidak berada di tempat yang sepi, sementara pihak laki-laki juga berada di tempat yang sepi agar meminimalisir terjadinya potensi khalwat. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang antum sampaikan. Karena waktu yang telah memisahkan Ustaz. Insya Allah kita ketemu Ini lagi. apa ini, Mas? Ini Burayot Ustaz. Apa itu, Mas? Mau kasih pertanyaan atau mau ini Ustaz maksudnya? Baik. Ini daripada mubadzir, Ya, berarti kita kasihkan peserta saja ya. boleh Ustaz. Ini juga ya. Ini masih banyak Ustaz. Oh, Masya Iya. Allah. Mangga Ini silakan. Rencananya mau dibawa ke Jogja atau disebar di sini? Tinggal tanya jemaah aja Ustaz. Oh, Kalau gitu. jemaah ikhlas ridho, tahu Ustaz, ambil ke Jogja. Oh gitu. Iya, Ustaz. Gimana? Kayaknya mending Oh, ambil bawa ke ke Jogja Jogja. ya Ustaz ya. Izin ke jemaah gitu. Masya Allah. Baik. Betul. Gimana jadi? Masya Allah. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan Ustaz. Karena antum udah ada jadwal jam 12 di Gedung Dipta Bramanta. Insya Allah. Dan buat teman-teman yang mau hadir di masih sekitaran Garut, insya Allah di Masjid Nurul Iman, Komplek Pertamina, Jalan Pembangunan. Jadi cuma notes dari sekarang datang lebih awal karena itu insya Allah ruangannya lebih ini dari ini insya Allah. Jadi antum harus lebih cepat dari Ustadz, nanti duduk saf paling terdepan insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ustadz, sekali lagi ana beserta teman-teman di Garut mengucapkan jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fiik. Telah datang ke sini, telah meluangkan waktu, semoga langkah antum datang ke sini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedikit informasi, ada yang hilang headset, nanti boleh langsung ke panitia ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita duduk lagi di majelis ilmu di ba'da maghrib. Kita tutup dengan doa wassallallahu Nabi Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cek lagi barang bawaannya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.